Kalau kalian ingin menikahi anak saya, kalian harus hafal Al-Quran 30 juz. 4 pria berdiri di depan rumah megah milik Pak Haji miliarder. Mereka datang dengan niat sama, ingin melamar putri cantiknya. Ada preman kampung, ada pria muda kaya raya, ada santri, dan yang paling tak tersangka, seorang anak pang bertato. Pak Haji keluar dan memberi satu syarat yang membuat semua terdiam. Siapapun yang ingin menikahi putrinya harus hafal Al-Quran 30 juz. Satu persatu harapan mereka runtuh. Namun berbulan kemudian, anak pang itu kembali dengan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gerbang besi hitam setinggi 2 kali tubuh orang dewasa itu terbuka perlahan. Bunyi decitnya terdengar berat, seolah menyambut takdir yang sedang berjalan masuk ke halaman rumah megah milik Pak Haji Mahmud. Di balik gerbang itu berdiri bangunan bergaya modern klasik dengan pilar tinggi menjulang, dinding krem bersih dan taman yang tertata rapi. Kolam kecil di sisi kanan memantulkan cahaya matahari siang yang hangat. Hari itu suasana tampak biasa, namun udara terasa tegang. 4 pria berdiri sejajar di depan rumah tersebut. Mereka tidak saling mengenal, tetapi takdir mempertemukan mereka di titik yang sama. Yang pertama, seorang pria berambut mohok tinggi dengan sisi kepala tercukur, telinganya bertindik besar, tato memenuhi kedua lengannya hingga leher. Celana hitamnya robek di sana-sini, rantai menggantung di pinggang. Wajahnya keras, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Yang kedua, pria bertubuh kekar dengan kaos hitam ketat dan tatapan tajam. Wajahnya dikenal orang sekitar sebagai preman kampung yang disegani. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, percaya diri seolah tidak ada yang bisa menolaknya. Yang ketiga, pria muda berjas abu-abu mahal, sepatu mengkilap, rambut tersisir rapi. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia adalah pengusaha muda yang sedang naik daun, miliarder yang percaya bahwa segala sesuatu bisa diraih dengan usaha dan posisi. Yang terakhir, seorang pria berpakaian sederhana, berkemeja putih dan celana bahan gelap. Wajahnya teduh, janggut tipis menghiasi dagu. Ia lulusan pesantren ternama dan dikenal sebagai santri yang taat. Mereka datang dengan tujuan yang sama, melamar putri tunggal Pak Haji Mahmud. Nama putri itu adalah Aisyah, usianya 25 tahun, cantik dengan sorot mata lembut dan tutur kata santun. Ia bukan hanya anak orang kaya, tetapi juga dikenal cerdas dan aktif mengajar di pondok pesantren milik ayahnya. Sudah berkali-kali pria datang melamar, pejabat, pengusaha, bahkan anak tokoh agama. Namun semuanya pulang dengan wajah kecewa. Tak satu pun berhasil melewati seleksi sang ayah. Hari itu 4 pria ini tidak membuat janji bersama. Mereka datang secara terpisah, namun waktu seolah menyatukan langkah mereka. Pintu utama rumah terbuka. Bukan Aisyah yang keluar, Pak Haji Mahmud melangkah pelan menuruni anak tangga. Ia mengenakan gamis putih bersih dan sorban sederhana. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam dan berwibawa. Janggut putihnya bergerak halus tertiup angin siang. Keempat pria itu serempak menegakkan tubuh. Pak Haji memandang satu persatu tanpa terburu-buru. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada anak pang itu, lalu berpindah ke yang lain. Kalian semua datang dengan tujuan yang sama. Suaranya tenang namun berat. Pengusaha muda menjawab lebih dulu. Saya ingin bersilaturahmi dan menyampaikan niat baik untuk melamar putri Bapak. Preman mengangguk mantap. Saya juga. Santri menunduk hormat. Saya datang dengan niat yang sama Pak Haji. Anak pang tidak langsung bicara. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Haji terdiam beberapa detik. Angin berembus pelan melewati pepohonan di halaman. Dari balik jendela lantai 2,
Tirai tipis bergerak sedikit. Seseorang sedang mengamati. Saya tidak pernah melarang siapapun berniat baik, ujar Pak Haji akhirnya. Tapi untuk menikahi anak saya, ada satu syarat. Keempat pria itu menunggu. Syaratnya sederhana. Lanjutnya, kalian harus hafal Al-Quran 30 juz. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Preman kampung terkekeh kecil, mengira ia salah dengar. 30 juz, Pak? Pak Haji mengangguk tenang. Pengusaha muda menedang. Ia terbiasa dengan negosiasi bisnis, bukan ujian seperti ini. Santri menelan ludah. 30 juz bukan perkara ringan. Ia memang pernah mondok, tapi hafalannya belum sempurna. Anak pang masih diam. Sorot matanya berubah. Bukan hanya hafal, tambah Pak Haji, tapi lancar dan siap diuji kapan saja. Sunyi menyelimuti halaman. Preman akhirnya menggeleng sambil tersenyum sinis. Maaf Pak, saya kira syaratnya cuma soal kerja atau mahar. Ia mundur perlahan lalu pergi tanpa menoleh. Pengusaha muda menarik napas panjang. Saya menghormati syarat Bapak, tapi saya tidak bisa menjanjikan hal itu. Ia membungkuk sopan, lalu kembali ke mobil mewahnya. Kini tinggal 2 orang. Santri menguatkan diri. Beri saya waktu, Pak. Saya akan berusaha. Pak Haji mengangguk singkat. Semua mata kini tertuju pada anak pang. Ia menatap lurus ke arah Pak Haji. Tidak ada senyum mengejek, tidak ada kemarahan. Hanya tatapan dalam yang sulit diartikan. Saya akan kembali, katanya pelan. Bukan janji yang berapi-api. Bukan pembelaan diri. Hanya satu kalimat sederhana. Pak Haji menatapnya beberapa detik lebih lama. Dari balik jendela lantai 2, Aisyah menggenggam tirai dengan jantung berdebar. Ia tak tahu mengapa. Tapi kata-kata anak pang itu terasa berbeda. Anak pang berbalik pergi. Rantai di celananya berbunyi pelan setiap langkahnya menjauh dari gerbang. Tak ada yang tahu bahwa langkah itu bukan langkah menyerah. Dan hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengguncang hati banyak orang di rumah megah tersebut. Sejak hari itu, halaman rumah Pak Haji Mahmud kembali tenang. Tidak ada lagi 4 pria berdiri sejajar di depan gerbang. Namun gema kalimat itu masih terasa di udara, seakan tertinggal di antara pilar rumah dan dadaunan taman. Syarat hafal Al-Quran 30 juz bukan hanya ujian hafalan. Itu seperti cermin yang memantulkan isi hati masing-masing. Preman kampung bernama Bima pulang dengan wajah merah menahan malu. Di jalan ia menyalakan rokok dengan tangan sedikit gemetar. Ia merasa ditertawakan. Selama ini orang tunduk karena namanya disegani. Tidak ada yang berani menolak keinginannya secara terang-terangan. Namun di hadapan Pak Haji ia seperti anak kecil yang tak berdaya. 30 juz, gumamnya sinis. Itu bukan dunia gue. Tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa tersentil. Ia tak pernah merasa kurang dalam hal apapun. Baru kali itu ia sadar ada wilayah yang sama sekali tak ia kuasai. Bukan soal uang, bukan soal kekuatan, bukan soal koneksi. Ia berhenti di sebuah warung kopi langganannya. Teman-temannya menyambut dengan tawa seperti biasa, namun hari itu ia tak banyak bicara. Beberapa hari kemudian, Bima tak lagi membahas Aisyah. Ia kembali ke rutinitas lamanya, seolah kunjungannya ke rumah megah itu hanya mimpi siang bolong yang memalukan. Berbeda dengan Reza, pengusaha muda berjas rapi itu. Ia kembali ke kantor dengan pikiran penuh perhitungan. Baginya hidup adalah strategi. Setiap keputusan harus punya manfaat jelas. Ia duduk di kursi empuk ruang kerjanya, memandangi jendela tinggi yang menghadap pusat kota. Dalam pikirannya, ia sempat mencoba menghitung kemungkinan. Jika ia menyewa guru tahfiz pribadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 tahun? 2 tahun? Mungkin lebih. Waktu adalah aset. Ia sedang berada di puncak karir. Proyek-proyek besar menantinya. Ia tak bisa membagi fokusnya untuk sesuatu yang belum tentu berhasil. Cinta tak harus memiliki. Ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Namun sebenarnya bukan hanya soal waktu. Ada ego yang terusik. Ia terbiasa diterima karena status dan kekayaan. Syarat itu seperti menampar keyakinannya bahwa semua bisa dibeli dengan usaha dunia.
Beberapa hari kemudian, Reza mengirim pesan sopan kepada Pak Haji melalui asistennya. Ia mengundurkan diri dari niat melamar. Pesan itu singkat dan profesional. Tidak ada drama, tidak ada penyesalan yang diperlihatkan. Di sisi lain kota, seorang pria duduk di kamar kontrakan sempit dengan mushaf terbuka di hadapannya. Ia adalah Farid, santri lulusan pesantren ternama yang tadi siang berdiri penuh keyakinan di halaman rumah Pak Haji. Farid yakin latar belakangnya cukup kuat. Ia pernah menghafal beberapa juz saat mondok. Ia sering diminta menjadi imam di kampungnya. Orang-orang memanggilnya Ustadz Muda. Namun ketika ia benar-benar mencoba mengulang dari awal, ia mulai goyah. Ayat-ayat yang dulu terasa akrab kini terasa asing. Lidahnya terpeleset pada tajwid. Pikirannya mudah terpecah oleh bayangan wajah Aisyah dan ekspektasi orang-orang. Hari pertama ia mampu mengulang setengah juz dengan lancar. Hari kedua mulai tersendat. Hari ketiga ia menyadari hafalannya banyak berlubang. Tekanan datang dari dalam dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas. Ia ingin menunjukkan bahwa santri tidak kalah dari pengusaha atau siapapun. Seminggu berlalu, Farid datang kembali ke rumah Pak Haji untuk meminta waktu. Ia diterima di ruang tamu sederhana, meski rumah itu megah. "Saya sedang berusaha, Pak," katanya dengan suara sedikit gemetar. Pak Haji hanya mengangguk. "Teruskan, jangan karena ingin menikah saja, tapi karena ingin menjaga kalam Allah." Kalimat itu menusuk. Farid pulang dengan beban yang lebih berat. Ia mulai menghafal dengan jadwal ketat. Pagi, siang, malam. Namun semakin dipaksa, semakin terasa sulit. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengandalkan citra alim, bukan kedalaman hafalan. Sebulan kemudian, ia belum juga menambah 1 juz secara utuh. Rasa malu perlahan tumbuh. Ia mulai menghindari pertanyaan orang-orang. Ia tak lagi berani datang ke rumah Pak Haji. Suatu malam, ia menutup mushaf dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin ini bukan jalan saya," bisiknya. Sementara itu, sosok yang paling tak disangka justru menghilang tanpa kabar. Anak pang bernama Arga kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia bekerja di bengkel modifikasi motor di pinggir kota. Tangan bertato itu cekatan memegang kunci pas dan obeng. Musik keras tak lagi terdengar dari ponselnya. Kini yang sering terdengar adalah lantunan muratal pelan. Di kamar kecilnya, mohok tinggi itu mulai ia rapihkan. Rambutnya tak lagi setajam dulu. Ia membuka lemari tua dan mengeluarkan mushaf usang yang sudah menguning di sudut-sudutnya. Ia duduk bersila. Juz pertama ia ulang tanpa melihat. Lidahnya lancar, matanya terpejam. Setiap ayat seperti bangkit dari tempat persembunyian lama. Namun bukan berarti ia tanpa pergulatan. Ada rasa takut. Bagaimana jika hafalannya ternyata hilang? Bagaimana jika ia gagal di tengah jalan dan kembali dipandang rendah? Ia teringat ayahnya, seorang guru ngaji sederhana yang wafat saat Arga masih remaja. Ayahnya pernah menggenggam bahunya dan berkata, "Jaga hafalanmu, itu bekal hidupmu." Setelah kepergian ayahnya, Arga kehilangan arah. Ia marah pada keadaan, pada kemiskinan, pada dunia. Ia memilih jalanan sebagai pelarian. Namun ternyata ayat-ayat itu tak pernah benar-benar pergi. Malam demi malam ia mengulang. Setelah bekerja ia mandi, lalu duduk menghafal hingga larut. Kadang ia tertidur dengan mushaf terbuka di dada. Tidak ada yang tahu perjuangannya. Teman-temannya di komunitas pang mengira ia hanya sedang jarang nongkrong. Sementara itu di rumah megah, Aisyah sering berdiri di balik jendela lantai 2. Ia menyaksikan satu persatu pria mundur. Ia tidak pernah meminta ayahnya memasang syarat berat. Namun ia tahu ayahnya ingin yang terbaik. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah benar hanya hafalan yang menjadi ukuran? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang diuji? Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya kepada ayahnya saat mereka duduk di beranda. "Abi, mengapa harus 30 juz?" ucapnya pelan. Pak Haji tersenyum tipis. "Karena Abi ingin lelaki yang memimpinmu adalah lelaki yang menjaga kalam Allah di dadanya. Dunia ini mudah berubah, nak, tapi yang hafal Al-Quran punya cahaya yang berbeda." Aisyah terdiam, hatinya belum sepenuhnya tenang.
Di tempat lain, Arga menyelesaikan ulangannya pada juz ke-15 malam itu. Keringat menetes di pelipisnya meski udara dingin. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa hidupnya memiliki arah. Di antara keheningan malam dan cahaya lampu kamar yang redup, ia berbisik lirih. Aku akan kembali. Hujan turun tipis malam itu, membasahi atap seng kamar kontrakan Arga dengan bunyi ritmis yang menenangkan. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit sempit. Di atas kasur tipis tanpa sprei mewah, Arga duduk bersila dengan mushaf terbuka di pangkuannya. Tato di lengannya tampak kontras dengan halaman suci yang sedang ia baca. Jari-jarinya yang kasar karena oli dan besi perlahan mengikuti baris demi baris ayat. Ia berhenti sejenak di sebuah ayat yang sangat ia hafal sejak kecil. Matanya terpejam, dan ingatannya mundur bertahun-tahun lalu. Ia melihat dirinya yang masih kecil, duduk di serambi musola kayu bersama ayahnya. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah dan suara anak-anak mengaji. Ayahnya, seorang guru ngaji sederhana dengan baju koko lusuh, selalu tersenyum saat Arga berhasil menyelesaikan satu halaman tanpa salah. "Jangan hafal di kepala saja, Ga," kata ayahnya dulu. "Simpan di hati." Arga kecil selalu mengangguk dengan mata berbinar. Ia pernah menjadi kebanggaan kampungnya. Di usia belasan, ia sudah hafal lebih dari separuh Al-Quran. Orang-orang memujinya sebagai calon ustadz muda. Namun semua berubah ketika ayahnya wafat mendadak karena sakit. Rumah mereka yang kecil harus dijual untuk membayar utang pengobatan. Ibunya bekerja serabutan hingga jatuh sakit. Arga yang masih remaja merasa dunia merampas segalanya. Ia berhenti dari pesantren. Ia berhenti mengaji. Ia mulai berkumpul dengan anak-anak jalanan yang memberinya rasa diterima tanpa syarat. Rambutnya mulai dicat, telinganya ditindik. Tubuhnya dihiasi tato seolah ingin menutupi luka yang tak terlihat. Namun satu hal tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia berjalan melewati masjid dan mendengar lantunan ayat, hatinya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Ia pura-pura tak peduli, tapi ayat-ayat itu tetap terngiang. Kini, bertahun-tahun kemudian, syarat dari Pak Haji Mahmud seperti mengetuk pintu yang selama ini ia kunci rapat. Arga membuka mata. Hujan masih turun. Ia melanjutkan hafalan hingga larut malam. Kadang lidahnya tersendat pada ayat-ayat yang lama tak diulang. Ia tak marah seperti dulu. Ia hanya mengulang lagi, pelan dan sabar. Pagi harinya di bengkel, temannya yang bernama Yuda menepuk bahunya. "Gak, lu sekarang beda. Jarang nongkrong. Lagi jatuh cinta ya?" Arga hanya tersenyum tipis. Lagi ngejar sesuatu. Yuda tertawa. "Kerjaan baru?" Arga tak menjawab. Ia kembali menunduk memperbaiki mesin motor di hadapannya. Oli hitam mengotori jarinya. Tapi pikirannya masih mengulang ayat yang tadi malam belum lancar. Sementara itu, di rumah megah milik Pak Haji, suasana tak sepenuhnya tenang. Kabar tentang syarat 30 juz mulai menyebar ke lingkungan sekitar. Ada yang memuji ketegasan Pak Haji, ada pula yang menganggapnya terlalu tinggi. Di ruang tamu yang luas dengan sofa empuk dan lukisan kaligrafi besar di dinding, beberapa rekan bisnis Pak Haji datang bersilaturahmi. "Saya dengar banyak yang mundur, Haji," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum tipis. Pak Haji hanya mengangguk. Yang serius pasti bertahan. Tapi zaman sekarang mencari yang hafal 30 juz dan punya masa depan cerah itu sulit. Pak Haji menatap kaligrafi di dinding. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menghadirkan yang terbaik. Di lantai 2, Aisyah duduk di meja belajarnya. Di hadapannya terbuka buku tafsir, namun pikirannya melayang. Ia teringat wajah 4 pria hari itu. Preman dengan tatapan menantang, pengusaha muda yang percaya diri, santri yang terlihat alim, dan anak pang yang tatapannya justru paling tenang. Mengapa justru tatapan itu yang paling membekas? Aisyah bukan perempuan yang mudah terpesona. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren, terbiasa melihat banyak karakter manusia. Namun ada sesuatu dalam diri Arga yang terasa jujur,
meski tertutup penampilan keras. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis bayangan itu. Beberapa minggu berlalu. Farid, sang santri, semakin jarang terlihat di sekitar pesantren. Ia masih menghafal, namun semangatnya naik turun. Ia merasa terbebani bukan oleh hafalan, tapi oleh ekspektasi. Suatu sore ia datang diam-diam ke halaman rumah Pak Haji, bukan untuk bertemu, melainkan hanya untuk melihat dari jauh. Ia melihat gerbang tertutup dan taman yang sepi. Ia sadar mungkin cintanya lebih pada bayangan memiliki putri seorang ulama terpandang daripada kesiapan menjadi imam yang sejati. Ia pergi tanpa mengetuk. Di sisi lain kota, Arga sudah menyelesaikan ulangannya hingga juz 20. Tubuhnya semakin kurus karena ia membagi waktu antara kerja dan hafalan. Namun wajahnya justru terlihat lebih tenang. Suatu malam, ia mematikan ponselnya dan duduk lama setelah menyelesaikan 1 juz terakhir yang ia ulang. Ia sadar, hafalan bukan hanya soal ingatan. Ia mulai merasakan kembali makna ayat-ayat yang dulu ia baca sekadar untuk setoran. Kini setiap ayat seperti berbicara tentang dirinya, tentang kehilangan, tentang kesabaran, tentang janji Allah yang tak pernah salah. Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, ia berdiri di depan cermin kecil. Rambut mohok itu kini jauh lebih pendek. Tindik besar di telinganya masih ada, namun ia lepaskan satu persatu aksesori berlebihan yang dulu ia banggakan. Ia tidak menghapus tatonya. Ia tahu masa lalunya tak bisa dihapus, tapi ia tak lagi bersembunyi di baliknya. Di rumah megah, Pak Haji sedang duduk sendiri di ruang kerjanya ketika asistennya masuk. Ada seorang pemuda ingin bertemu Haji. Siapa namanya? Arga. Pak Haji terdiam beberapa detik. Biarkan dia masuk. Di halaman depan, langkah Arga terdengar mantap. Ia mengenakan kemeja polos sederhana dan celana hitam tanpa rantai. Tangannya tak lagi dimasukkan ke saku seperti dulu. Ia berdiri tegak meski jantungnya berdebar. Pintu rumah terbuka. Pak Haji berdiri di ambang pintu menatapnya dalam diam. Ada perlu apa? Tanya beliau tenang. Arga menarik napas panjang. Saya datang untuk diuji. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di taman. Pak Haji menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Ia melihat perubahan pada pemuda itu, bukan hanya pada penampilan, tapi pada sorot mata. Sudah siap dengan 30 juz? Tanya Pak Haji. Arga mengangguk pelan. Insya Allah. Di balik tirai lantai 2, Aisyah kembali berdiri dengan jantung berdebar lebih keras dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari syarat itu diucapkan, suasana di rumah megah tersebut kembali dipenuhi ketegangan yang berbeda. Bukan lagi tentang siapa yang menyerah, melainkan tentang siapa yang benar-benar bertahan. Ruang tamu rumah Pak Haji Mahmud siang itu terasa berbeda. Biasanya, ruangan itu digunakan untuk menerima tamu kehormatan, rekan bisnis, atau wali santri. Hari ini suasananya lebih sunyi, lebih hikmat. Karpet tebal membentang rapi. Kaligrafi besar bertuliskan ayat kursi tergantung di dinding utama. Cahaya matahari masuk dari jendela tinggi, membentuk garis-garis lembut di lantai marmer. Arga duduk bersila di atas karpet, punggungnya tegak. Tangannya terbuka di atas lutut. Jantungnya berdetak keras, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Di hadapannya, Pak Haji duduk dengan mushaf terbuka. 2 ustadz senior pesantren juga hadir sebagai saksi. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak perlahan. Pak Haji memandang Arga dalam-dalam. Kita mulai dari juz terakhir. Arga mengangguk. Pak Haji menyebutkan potongan ayat secara acak. Tanpa melihat mushaf, Arga melanjutkannya dengan lancar. Tajwidnya jelas, makhraj hurufnya tepat. Suaranya tidak terlalu keras, namun stabil dan penuh keyakinan. Ustadz di sebelah Pak Haji saling pandang sejenak. Pak Haji berpindah ke juz lain, kali ini dari tengah-tengah Al-Quran. Ia menyebutkan potongan ayat yang sering membuat penghafal keliru karena kemiripan lafaznya. Arga berhenti sepersekian detik. Napasnya teratur. Lalu ia melanjutkan dengan tepat. Tidak ada gemetar, tidak ada keraguan panjang. Di balik tirai lantai 2, Aisyah menggenggam ujung kain dengan tangan dingin. Setiap lantunan ayat yang keluar dari mulut Arga membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak menyangka, suara yang dulu ia bayangkan kasar, kini terdengar begitu lembut. Ujian berlangsung hampir 1 jam. Dari awal hingga akhir,
Arga mampu menjawab setiap potongan ayat yang diminta. Bahkan, ketika Pak Haji sengaja meloncat jauh dari satu surah ke surah lain, ia tetap bisa menyambungnya tanpa salah berarti. Akhirnya, Pak Haji menutup mushaf perlahan. Ruangan kembali sunyi. "Dari mana kamu menghafal?" tanya beliau pelan. Arga menunduk hormat. "Saya dulu mondok di pesantren tahfiz kecil di kampung, Pak, sebelum ayah saya meninggal." Pak Haji menatapnya lebih dalam. "Lalu kenapa kamu meninggalkan semuanya?" Pertanyaan itu tidak bernada menghakimi, tapi cukup untuk membuat dada Arga terasa sesak. "Saya marah pada keadaan," jawabnya jujur. "Saya kehilangan arah. Saya pikir jalanan lebih mudah daripada menerima kenyataan." Ia tak mencoba membela diri. Ia tak menyalahkan siapapun. "Saya tidak pernah benar-benar melupakan hafalan itu," lanjutnya pelan. "Saya hanya menutupnya. Sampai Bapak mengingatkan saya kembali." Kalimat itu menggantung di udara. Ustadz di sebelah Pak Haji berdeham pelan. "Hafalannya kuat, Haji. Bukan hafalan baru. Ini memang sudah lama tersimpan." Pak Haji terdiam lama. Wajahnya sulit ditebak. Ia bukan hanya menguji hafalan, tetapi juga keteguhan hati. 30 juz bukan main-main, katanya akhirnya. Banyak yang memulai, sedikit yang menjaga. Arga mengangguk. Saya tahu, Pak, dan saya tidak ingin menjaganya hanya karena ingin menikah. Ada keheningan yang berbeda setelah kalimat itu. Pak Haji bangkit perlahan. Ujian belum selesai. Arga menegakkan tubuhnya lagi. Kamu akan diuji lagi di hadapan para ustadz pesantren dan beberapa tokoh masyarakat. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk memastikan. Arga tidak protes. Saya siap. Di lantai 2, Aisyah menutup tirai perlahan. Dadanya terasa hangat sekaligus gelisah. Ia menyadari sesuatu yang tak bisa ia sangka lagi. Ia mulai berharap. Namun harapan itu datang bersama bayangan baru. Bagaimana jika masyarakat menolak? Bagaimana jika nama baik keluarga dipertanyakan? Bagaimana jika masa lalu Arga dijadikan bahan guncingan? Sore itu, setelah Arga pulang, kabar tentang ujian pertama mulai menyebar di lingkungan pesantren. Beberapa santri berbisik kagum, sebagian warga terkejut. Anak pang itu hafal 30 juz. Terdengar suara di warung dekat gerbang. "Ah, mungkin cuma kebetulan." Kata Ustadz, hafalannya kuat. Berita menyebar lebih cepat dari angin. Farid, yang sedang duduk di kamar kontrakannya, mendengar kabar itu dari seorang teman. Wajahnya pucat. "Arga?" ia memastikan. "Iya, yang rambutnya dulu aneh itu." Farid terdiam. Ada perasaan campur aduk di dadanya. Iri, malu, kagum. Ia yang merasa paling pantas, justru tak mampu melewati 1 juz dengan mantap. Ia menatap mushaf di depannya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa niatnya sejak awal memang tidak sepenuhnya lurus. Malam itu, Pak Haji duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari tumpukan dokumen bisnis yang tak tersentuh sejak siang. Ia bukan pria yang mudah goyah. Namun ujian kali ini terasa berbeda. Ia telah lama menjaga reputasi keluarga dan pesantrennya. Ia tahu keputusan menikahkan putrinya bukan hanya soal pribadi, tapi juga menjadi sorotan banyak orang. Ponselnya berdering. Seorang rekan bisnis lama menghubunginya. "Saya dengar kabar tentang calon menantu Anda." Suara di seberang terdengar hati-hati. "Apa benar dia dari komunitas jalanan itu?" Pak Haji menutup mata sejenak. "Yang saya lihat hari ini bukan komunitasnya, tapi hafalannya." Tapi masyarakat belum tentu melihat seperti itu. Percakapan itu berakhir dengan nada menggantung. Pak Haji meletakkan ponsel dan menghela napas panjang. Ia tahu badai belum benar-benar datang. Di sisi lain kota, Arga duduk sendirian di atas motor tuanya sebelum masuk ke kontrakan. Ia menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang samar. Ujian belum selesai.
ia tahu langkahnya masih panjang. Ia bukan hanya membawa hafalan, tapi juga masa lalu yang tak mudah diterima semua orang. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Ia memejamkan mata dan berdoa pelan. Bukan agar dimudahkan menikahi Aisyah, tetapi agar ia tetap kuat menjaga apa yang sudah kembali ia peluk di dadanya. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari gelombang yang lebih besar yang akan menguji bukan hanya dirinya, tapi juga keteguhan hati Pak Haji Mahmud sebagai seorang ayah dan pemimpin. Pagi itu suasana pesantren tidak seperti biasanya. Bisik-bisik kecil terdengar di lorong asrama, di ruang makan santri, bahkan hingga ke halaman tempat mereka biasa menjemur pakaian. Nama Arga disebut berulang-ulang, bercampur rasa kagum dan tidak percaya. Benar dia hafal 30 juz. Katanya diuji langsung sama Pak Haji. Tapi dia kan anak pang. Kata-kata itu meluncur ringan dari mulut banyak orang, namun berat maknanya. Di ruang rapat sederhana pesantren, Pak Haji duduk bersama beberapa ustadz senior dan 2 tokoh masyarakat yang selama ini menjadi penasehat yayasan. Wajah-wajah mereka serius. Saya tidak meragukan hafalannya, ujar salah satu ustadz pelan. Kemarin saya ikut menyimak, kuat sekali. Yang jadi persoalan bukan hafalan, sahut tokoh masyarakat yang duduk di ujung meja. Tapi latar belakangnya, masyarakat belum tentu siap menerima. Pak Haji mendengarkan tanpa memotong. Pesantren ini punya nama besar Haji, lanjut tokoh itu. Kalau anak pang menjadi menantu Anda, orang bisa salah paham. Bisa saja donatur mundur. Kalimat itu menggantung di ruangan. Pak Haji menatap meja kayu di depannya. Ia paham, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ia membangun pesantren dari nol. Reputasi adalah amanah yang dijaga bertahun-tahun. Namun hatinya terus teringat pada suara Arga saat melantunkan ayat. Tidak ada kepura-puraan di sana. Kita akan uji lagi, kata Pak Haji akhirnya, di depan umum, agar tidak ada keraguan. Keputusan itu disepakati, meski tak semua wajah tampak puas. Di rumah utama, Aisyah mendengar kabar tentang rapat itu dari salah satu ustazah. Hatinya mencelos. Ia tahu ayahnya sedang berada di persimpangan sulit, antara menjaga nama baik dan menepati janji. Siang itu, saat makan bersama di ruang keluarga, Aisyah memberanikan diri berbicara. "Abi," ucapnya pelan. Pak Haji mengangkat wajahnya. Jika memang hafalannya benar dan hatinya baik, apa yang membuat Abi ragu? Pertanyaan itu sederhana, namun langsung menyentuh inti. Pak Haji tersenyum tipis. Abi bukan ragu pada hafalannya, Nak. Abi sedang memikirkan dampaknya. Dampak bagi siapa, Bi? Bagi kita atau bagi pandangan orang? Pak Haji terdiam. Aisyah jarang membantah. Hari itu suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Aisyah tidak butuh suami yang dipuji orang, Bi. Aisyah butuh imam yang menjaga Al-Quran di dadanya. Kalimat itu membuat Pak Haji memandang putrinya lebih lama. Ia melihat keteguhan yang tak ia sadari telah tumbuh dalam diri Aisyah. Sementara itu, Arga kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak menyangka kabar tentang dirinya menyebar sejauh itu. Beberapa pelanggan bengkel mulai memandangnya berbeda. Ustadz, canda salah satu pelanggan, setengah mengejek setengah kagum. Arga hanya tersenyum kecil. Namun tidak semua reaksi menyenangkan. Sore itu, beberapa anggota komunitas pang yang biasa nongkrong bersamanya datang ke bengkel. "Ga, serius lu mau nikah sama anak pesantren?" tanya salah satu dari mereka. Arga mengangguk pelan. "Kalau Allah izinkan." "Terus kita ini apa?" Lu mau ninggalin kita? Pertanyaan itu menusuk. Arga menatap mereka satu persatu. Gue gak ninggalin siapapun. Tapi gue juga gak bisa terus lari dari diri gue sendiri. Suasana hening beberapa saat. Ada yang mengangguk memahami, ada yang tampak kecewa. Perubahan memang tak pernah mudah diterima semua orang. Malamnya ujian kedua diumumkan. Akan dilaksanakan di aula pesantren, terbuka bagi para ustadz, dan beberapa tokoh masyarakat. Kabar itu menyebar cepat. Sebagian datang karena ingin memastikan, sebagian lagi karena penasaran ingin melihat anak pang yang konon hafal 30 juz. Hari yang ditentukan tiba. Aula pesantren dipenuhi kursi.
Santri duduk rapi di bagian belakang. Para ustadz dan tokoh masyarakat berada di barisan depan. Suasana lebih tegang daripada ujian pertama. Arga melangkah masuk dengan kemeja putih sederhana. Rambutnya kini hampir rata. Tato di tangannya masih terlihat jelas. Kontras itu justru membuat banyak pasang mata tak lepas memandangnya. Pak Haji duduk di tengah barisan depan. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergejolak. Ujian dimulai. Kali ini bukan hanya potongan ayat yang disebut. Beberapa ustadz meminta Arga menyebutkan lanjutan ayat berdasarkan nomor surah dan ayat secara acak. Ada yang meminta menyebutkan awal dan akhir halaman tertentu. Bahkan ada yang sengaja menguji ayat-ayat mutasyabihat yang sering tertukar. Arga menutup mata setiap kali menjawab. Suaranya mantap. Tidak terburu-buru. 1 jam berlalu. 2 jam. Beberapa santri mulai terdiam kagum. Bisik-bisik yang awalnya terdengar, kini menghilang. Ketika ujian selesai, aula terasa sunyi. Salah satu ustadz senior berdiri. Saya menjadi saksi. Hafalannya mungkin, kuat dan terjaga. Beberapa tokoh masyarakat saling pandang. Tidak ada celah untuk meragukan. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Seorang tokoh yang sejak awal tampak paling skeptis angkat bicara. Hafalan boleh kuat, tapi bagaimana dengan akhlaknya? Masa lalunya penuh tanda tanya. Semua mata kembali tertuju pada Arga. Arga menunduk sejenak sebelum menjawab. Masa lalu saya tidak bersih, katanya jujur. Saya pernah salah jalan, tapi Al-Quran tidak pernah meninggalkan saya. Saya yang meninggalkannya. Ia menarik napas. Kalau saya diberi kesempatan, saya ingin membuktikan bahwa orang yang pernah jatuh bisa bangkit. Bukan hanya untuk menikah, tapi untuk hidup lebih benar. Suasana kembali hening. Kata-kata itu tidak indah atau berlebihan, tapi terasa tulus. Pak Haji menatap Arga lama sekali. Di hadapannya bukan lagi anak pang yang berdiri di gerbang berbulan lalu. Di hadapannya adalah seorang lelaki yang telah melewati pergulatan panjang dengan dirinya sendiri. Namun di sudut aula, beberapa wajah masih menyimpan keraguan. Tekanan belum sepenuhnya reda. Dan Pak Haji tahu, keputusan yang akan ia ambil bukan hanya tentang menerima atau menolak seorang calon menantu. Keputusan itu akan menjadi pernyataan besar tentang apa yang lebih ia percaya. Penampilan dan masa lalu, atau hafalan dan pertobatan. Setelah ujian terbuka di aula pesantren itu, suasana tidak langsung menjadi tenang. Justru gelombang baru mulai terasa. Sebagian masyarakat mulai luluh. Mereka yang menyaksikan langsung tak bisa memungkiri kekuatan hafalan Arga. Namun sebagian lain tetap menyimpan curiga. Bagi mereka, masa lalu adalah noda yang sulit dihapus, walau dibasuh dengan ribuan ayat. Malam itu, Pak Haji duduk di ruang administrasi pesantren bersama bendahara yayasan, seorang pria paruh baya yang sudah mendampinginya lebih dari 10 tahun. Ada satu hal yang sejak tadi ingin saya sampaikan, Aji, ucap bendahara itu pelan. Pak Haji mengangkat wajahnya. Tentang donatur anonim yang rutin mengirim dana untuk santri yatim sejak 3 tahun terakhir. Pak Haji mengangguk. Ia tentu mengenal donatur itu. Setiap bulan, sejumlah dana masuk tanpa nama jelas. Nomor rekeningnya berbeda-beda, tapi selalu konsisten. Donasi itu membantu banyak kebutuhan pesantren. Ada apa dengannya? Bendahara itu menarik map coklat dari laci. Hari ini saya iseng mencocokkan nomor transfer terakhir dengan data bank yang saya kenal. Ternyata, rekening itu atas nama Arga. Pak Haji terdiam. Saya sudah cek beberapa bulan sebelumnya. Semuanya sama. Ia menggunakan rekening berbeda, tapi pemiliknya tetap dia. Ruangan mendadak terasa sempit. Apa kamu yakin? Tanya Pak Haji pelan. 100% Haji. Pak Haji memejamkan mata beberapa detik. 3 tahun. Artinya jauh sebelum syarat 30 juz diucapkan, Arga sudah rutin membantu pesantren ini. Berapa besar jumlahnya? Tidak selalu besar, tapi konsisten. Kadang 1 juta, kadang 2. Untuk ukuran mekanik bengkel, itu bukan sedikit. Hati Pak Haji seperti ditekan sesuatu yang berat. Selama ini ia sibuk menilai latar belakang Arga dari luar. Rambut mohok, tato, lingkaran pergaulan. Namun di balik semua itu,
pemuda itu diam-diam menopang pesantren tanpa ingin dikenal. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Suara Pak Haji hampir berbisik. "Karena saya baru sadar hari ini setelah melihat namanya di daftar tamu ujian. Saya tidak pernah mengaitkannya." Pak Haji bangkit perlahan dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela dan memandang halaman pesantren yang mulai gelap. 3 tahun, tanpa nama, tanpa pujian. Ia teringat kembali tatapan Arga di ruang tamu. Bukan tatapan orang yang ingin membuktikan diri, tapi tatapan seseorang yang sudah lama membawa sesuatu di dadanya. Di sisi lain rumah, Aisyah sedang duduk di sajadahnya setelah sholat Isya. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Doanya kini tidak lagi sekedar meminta jodoh terbaik. Ia mulai menyebut satu nama dengan hati bergetar. Arga. Namun ia juga takut berharap terlalu jauh. Keesokan harinya, Pak Haji memanggil Arga secara pribadi tanpa banyak orang tahu. Pertemuan itu dilakukan di ruang kecil dekat perpustakaan pesantren. Arga datang dengan wajah sedikit heran. "Kamu pernah menyumbang untuk pesantren ini?" tanya Pak Haji tanpa basa-basi. Arga terdiam sepersekian detik, lalu menunduk. "Iya, Pat." "Kenapa tidak pernah bilang?" Arga tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin itu jadi alasan." "Alasan untuk apa?" "Untuk diterima." Jawaban itu membuat dada Pak Haji terasa sesak. "Saya dulu sering lewat depan pesantren ini, Pak." Lanjut Arga pelan. "Saya tahu tempat ini. Saya tahu bagaimana rasanya jadi santri yang kehilangan orang tua. Saya pernah di posisi itu. Jadi waktu saya sudah bisa kerja dan punya penghasilan tetap, saya sisihkan sedikit." "Sedikit?" ulang Pak Haji pelan. Mengingat angka yang tidak kecil bagi seorang mekanik. Arga mengangguk. "Itu bukan milik saya sepenuhnya. Itu titipan." Tidak ada nada pamer, tidak ada kebanggaan. Pak Haji duduk perlahan. Selama ini ia mengira dirinya yang menguji Arga. Ternyata tanpa sadar, ia juga sedang diuji. "Kenapa tetap ingin menikahi anak saya?" tanya Pak Haji dengan suara lebih lembut. Arga terdiam lama. "Karena saya melihat kebaikan dalam dirinya, Pak. Bukan karena hartanya. Bukan karena nama besarnya. Saya tahu saya tidak selevel secara dunia. Tapi saya ingin belajar jadi lebih baik. Dan saya ingin punya keluarga yang menjaga Al-Quran." Jawaban itu sederhana, namun berat. Di luar ruangan, beberapa ustadz mulai mendengar kabar tentang donatur anonim itu. Bisik-bisik baru muncul, kali ini bukan tentang masa lalu Arga, tapi tentang ketulusannya. Tokoh masyarakat yang sebelumnya paling keras menentang, mulai melunak setelah mendengar kabar tersebut. Kalau benar begitu, berarti hatinya sudah lama terpaut dengan pesantren ini, ujar salah satu dari mereka. Namun, tidak semua tekanan hilang. Beberapa relasi bisnis Pak Haji masih menyiratkan ketidaksetujuan. Ada yang secara halus mengingatkan tentang citra dan jaringan. Sore itu, Pak Haji berdiri sendirian di masjid pesantren setelah sholat asar. Cahaya matahari menembus jendela, membentuk garis panjang di lantai. Ia merenung. Ia telah mengajarkan selama ini bahwa manusia dinilai dari takwa, bukan rupa. Ia sering berkhutbah tentang jangan menilai dari penampilan. Kini, Allah seakan menempatkannya dalam ujian nyata. Apakah ia akan konsisten dengan ucapannya, atau tunduk pada tekanan? Di rumah, Aisyah mendengar kabar tentang donasi Arga dari salah satu ustazah yang tak sengaja membicarakannya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Bukan karena kagum semata, tapi karena ia merasa Allah sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Pak Haji memanggil keluarganya berkumpul. Wajahnya lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. "Ada hal yang perlu kita putuskan," ucapnya pelan. Aisyah menegakkan punggungnya. Jantungnya berdebar lebih keras dari sebelumnya. Di luar rumah, langit malam terlihat lebih jernih. Dan keputusan yang akan diucapkan sebentar lagi, bukan hanya akan mengubah hidup Arga dan Aisyah, tapi juga cara banyak orang memandang tentang siapa yang sebenarnya pantas disebut mulia. Ruang keluarga malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu gantung besar di tengah ruangan memancarkan cahaya hangat, menerangi wajah-wajah yang duduk melingkar. Di sana ada Pak Haji, istrinya yang selama ini lebih banyak diam dalam urusan besar,
dan Aisyah yang duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuannya. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan. Pak Haji memulai dengan suara pelan namun tegas. Abi sudah mempertimbangkan semuanya, katanya. Aisyah menahan napas. Arga lulus ujian hafalan, bukan hanya sekali. Para ustadz sudah menjadi saksi. Istri Pak Haji mengangguk perlahan. Ia sudah mendengar tentang donasi anonim itu, dan sejak sore tadi matanya beberapa kali berkaca-kaca. Dan tentang masa lalunya, tanya sang istri hati-hati. Pak Haji terdiam sejenak. Masa lalu tidak bisa dihapus, tapi yang menentukan seseorang bukan di mana ia pernah jatuh, melainkan di mana ia berdiri sekarang. Kalimat itu membuat Aisyah menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Abi sudah berjanji, lanjut Pak Haji. Siapa yang hafal 30 juz dan lulus ujian, akan Abi pertimbangkan dengan serius sebagai calon suamimu. Ia menatap putrinya dalam-dalam, dan Arga memenuhi syarat itu. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Namun Pak Haji belum selesai. Tapi keputusan ini bukan tanpa resiko. Akan ada yang berbicara, akan ada yang menilai, mungkin akan ada relasi yang menjauh. Aisyah mengangkat wajahnya. Aisyah siap Abi. Jawaban itu keluar tanpa ragu. Sang ibu memegang tangan putrinya erat. Yang penting rumah tanggamu nanti dibangun di atas Al-Quran, bukan omongan orang. Pak Haji mengangguk perlahan. Malam itu keputusan diambil. Ia akan menepati janjinya. Keesokan harinya, kabar itu belum diumumkan secara luas. Namun, Pak Haji memanggil Arga kembali ke rumah. Arga datang dengan wajah tenang, meski jantungnya seperti dipukul bertubi-tubi. Ia berdiri di halaman yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Pak Haji keluar sendiri, tanpa rombongan ustadz kali ini. "Kamu tahu apa yang akan saya katakan," ucap beliau pelan. Arga menelan ludah. "Saya hanya menunggu keputusan Bapak." Pak Haji menatapnya lama. "Saya tidak bisa menjanjikan jalanmu akan mudah setelah ini." Arga mengangguk. "Saya tidak pernah punya jalan yang mudah, Pak." Jawaban itu tidak terdengar mengeluh, justru terasa jujur. "Saya menerima niatmu," kata Pak Haji akhirnya, dengan satu syarat tambahan. Arga terdiam, siap menerima apapun. "Jangan pernah lepaskan hafalanmu. Jangan pernah jadikan pernikahan ini sebagai puncak, tapi sebagai awal menjaga Al-Quran lebih kuat lagi." Mata Arga memerah. Ia menunduk dalam-dalam. "Insya Allah, Pak." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Haji mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Arga. Bukan sebagai penguji, tapi sebagai calon mertua. Dari balik jendela lantai 2, Aisyah melihat pemandangan itu dengan dada bergetar. Dunia terasa seperti berhenti beberapa detik. Namun, seperti yang sudah diperkirakan, keputusan itu tidak diterima semua pihak dengan mudah. Beberapa hari setelah kabar pertunangan mereka mulai terdengar, salah satu rekan bisnis Pak Haji datang dengan wajah serius. "Saya mendengar Anda benar-benar akan menikahkan putri Anda dengan pemuda itu," katanya tanpa basa-basi. "Benar," jawab Pak Haji tenang. "Anda mempertaruhkan reputasi." Pak Haji tersenyum tipis. "Reputasi yang dibangun di atas penampilan bukan reputasi yang kokoh." Rekan bisnis itu menggeleng pelan. "Dunia tidak sesederhana itu, Haji." "Agama juga tidak sesempit prasangka," jawab Pak Haji lembut namun tegas. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Beberapa proyek kerjasama memang mulai terasa renggang. Ada undangan yang tidak lagi datang. Namun di sisi lain, dukungan juga bermunculan. Beberapa wali santri justru datang menyampaikan rasa hormat. "Kami melihat ketegasan Haji dalam memegang prinsip," kata salah satu dari mereka. Di bengkel, Arga juga menghadapi ujian berbeda. Ada yang mengejaknya karena dianggap terlalu berubah. Ada yang menjauh karena merasa ia sudah tidak sejalan lagi. Namun ada juga yang diam-diam menghampirinya setelah maghrib. "Gak, ajarin gue ngaji," ucap Yuda suatu malam dengan wajah canggung. Arga terdiam beberapa detik sebelum tersenyum. Perubahan ternyata menular dengan cara yang tidak disangka. Sementara itu, persiapan pernikahan mulai dibicarakan secara sederhana. Pak Haji tidak ingin pesta mewah berlebihan. Ia ingin akad yang hikmat dan walimah secukupnya. Namun, satu hal yang membuat banyak orang penasaran adalah tamu undangan dari komunitas Arga.
Beberapa warga khawatir acara akan ricuh. Isu-isu kecil mulai beredar. Aisyah mendengar semua itu, tapi hatinya justru semakin tenang. Setiap malam ia melihat Arga datang ke masjid pesantren untuk sholat berjamaah. Ia tidak lagi menonjolkan diri. Ia lebih sering duduk di saf belakang, menjaga jarak dari sorotan. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Aisyah bertemu Arga secara tidak sengaja di halaman pesantren. Itu pertama kalinya mereka berdiri cukup dekat. Arga menunduk hormat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Aisyah pelan. Tidak banyak kata yang terucap, hanya tatapan singkat yang penuh rasa haru. "Aku tidak menjanjikan dunia yang sempurna," ucap Arga lirih. "Aisyah tidak mencari dunia yang sempurna," jawabnya lembut. "Aisyah mencari imam yang tidak menyerah." Kalimat itu membuat Arga menahan napas. Ia sadar, ujian sebenarnya justru dimulai setelah akad nanti. Malam itu, Pak Haji kembali duduk sendiri di masjid setelah semua orang pulang. Ia mengingat kembali hari ketika 4 pria berdiri di depan gerbangnya. Preman yang mundur tanpa mencoba. Pengusaha yang memilih waktu daripada usaha ruhani. Santri yang kalah oleh niat yang tak lurus. Dan anak pang yang diam-diam menjaga hafalan dan memberi tanpa nama. Pak Haji menunduk dalam sujudnya lebih lama dari biasanya. Ia sadar, bukan hanya Arga yang diuji selama ini. Dirinya pun sedang diuji tentang seberapa besar ia benar-benar percaya pada apa yang selalu ia ajarkan. Dan beberapa hari lagi, akad itu akan menjadi bukti apakah janji benar-benar lebih kuat daripada tekanan dunia. Hari akad itu akhirnya tiba. Langit pagi terlihat cerah tanpa mendung. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah ikut menenangkan jantung banyak orang yang berdebar sejak subuh. Di halaman rumah Pak Haji, kursi-kursi sudah tertata rapi dengan kain putih sederhana. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya rangkaian bunga segar dan kaligrafi kecil di dekat meja akad. Pak Haji sengaja memilih kesederhanaan. Ia ingin fokus pada sakralnya janji, bukan gemerlap pesta. Namun bisik-bisik tetap terdengar sejak pagi. Apa benar teman-temannya yang dulu akan datang? Mudah-mudahan tidak bikin onar. Beberapa warga berdiri di sudut halaman, saling berbisik dengan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Di kamar atas, Aisyah duduk di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang menutup auratnya sempurna. Riasannya lembut, tidak mencolok. Wajahnya tampak tenang, meski di balik ketenangan itu ada gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Ibunya berdiri di belakangnya, merapikan kerudungnya perlahan. "Kamu yakin, Nak?" tanya sang ibu dengan suara lembut. Aisyah tersenyum kecil. Lebih yakin dari sebelumnya, Umi. Di sisi lain kota, Arga berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam sederhana. Tato di tangannya tetap terlihat, namun hari itu tidak ada rasa ingin menyembunyikannya. Ia memandangi dirinya sendiri beberapa detik. Dulu ia berdiri dengan rantai di pinggang dan rambut mohok tinggi. Hari ini ia berdiri dengan dada bergetar, membawa amanah besar di depan. Yuda mengetuk pintu kamar. "Arga, teman-teman sudah siap." Arga mengangguk. Ia melangkah keluar, dan untuk pertama kalinya, komunitas yang dulu identik dengan kebisingan dan kebebasan liar itu tampil berbeda. Rambut mereka memang masih berwarna-warni. Beberapa masih bertato, namun pakaian mereka rapi. Kemeja lengan panjang, celana bersih, tidak ada rantai menggantung. Mereka berjalan bersama menuju rumah Pak Haji, bukan dengan teriakan, tapi dengan langkah tertib. Ketika rombongan itu memasuki halaman rumah, beberapa tamu yang sudah hadir sempat terdiam. Tatapan mata mengikuti setiap langkah mereka. Namun tidak ada suara gaduh, tidak ada tingkah berlebihan. Arga berjalan di tengah rombongan, wajahnya tenang. Pak Haji berdiri di dekat pintu rumah, menyambut tamu satu persatu. Ketika matanya bertemu dengan Arga, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya menghangat. Bukan sekadar calon menantu, tapi seorang lelaki yang telah melewati pertempuran panjang dengan dirinya sendiri. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu santri. Lantunan ayat mengisi udara pagi, membuat suasana semakin hikmat. Arga duduk di hadapan Pak Haji untuk ijab kabul. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tangan calon mertuanya. Para saksi duduk di samping, wajah mereka serius. Pak Haji mengucapkan ijab dengan suara jelas dan mantap.
Arga menarik napas panjang. Saya terima nikahnya Aisyah binti Mahmud dengan mahar tersebut. Tunai. Kalimat itu keluar lancar, tanpa tersendat. Beberapa detik hening menyelimuti halaman. Sah. Ucap para saksi hampir bersamaan. Takbir menggema pelan namun penuh haru. Air mata jatuh dari mata Aisyah di dalam kamar. Ibunya memeluknya erat. Di luar, Arga menunduk dalam-dalam, menahan gelombang emosi yang hampir membuatnya tak mampu berdiri. Pak Haji menggenggam tangannya lebih erat beberapa detik. Jaga dia, bisiknya pelan. Insya Allah, jawab Arga dengan suara bergetar. Ketika Aisyah akhirnya keluar dengan langkah pelan menuju pelaminan sederhana, banyak mata tak kuasa menahan air mata. Ia duduk di samping Arga. Jarak di antara mereka bukan lagi jarak asing, tapi jarak dua hati yang baru saja diikat janji suci. Beberapa tamu yang awalnya ragu mulai melunak melihat ketenangan acara itu. Komunitas Arga duduk tertib di kursi belakang. Bahkan ketika waktu makan tiba, mereka mengantre dengan sopan. Tidak ada suara keras, tidak ada sikap menantang. Seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya paling keras menolak, mendekati Pak Haji. Saya harus mengakui, katanya pelan. Saya salah menilai. Pak Haji tersenyum tipis. Kita semua sedang belajar. Di tengah acara, sesuatu yang tak terencanakan terjadi. Yuda berdiri dengan sedikit gugup dan meminta izin berbicara sebentar. Beberapa tamu tampak khawatir. Namun Yuda hanya memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Kami mungkin terlihat berbeda, katanya pelan. Tapi hari ini kami belajar bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Arga bukan cuma menikah hari ini. Dia mengingatkan kami tentang siapa kami sebenarnya. Suasana hening. Beberapa anggota komunitasnya terlihat menyeka mata. Arga menunduk, tidak menyangka momen itu terjadi. Di sudut halaman, Farid berdiri diam. Ia datang tanpa banyak orang tahu. Wajahnya tenang, tidak lagi menyimpan iri. Ia menyaksikan semua dengan hati lapang. Ia sadar setiap orang punya jalan ujiannya masing-masing. Ketika acara hampir selesai dan tamu mulai berangsur pulang, suasana tetap aman dan tertib. Tidak ada kekacauan seperti yang sempat dikhawatirkan sebagian orang. Yang tersisa justru rasa haru. Malam harinya, setelah semua tamu pergi dan halaman kembali sepi, Pak Haja duduk bersama Arga dan Aisyah di ruang keluarga. Ia memandang keduanya lama. Hari ini bukan akhir ujian, katanya pelan. Ini awal. Arga mengangguk. Saya tahu, Pak. Aisyah menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Pak Haji menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat hari ketika ia berdiri di gerbang, menantang 4 pria dengan satu syarat berat. Ia tak pernah menyangka, justru yang paling diremehkan akan menjadi yang paling siap. Malam itu, di bawah langit yang tenang, sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan. Ia mematahkan prasangka, mengguncang cara pandang banyak orang, dan membuktikan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dengan penampilan yang rapi sejak awal. Kadang ia tersembunyi di balik luka, menunggu waktu untuk bersinar. Beberapa hari setelah pernikahan itu, rumah Pak Haji kembali tenang. Kursi-kursi sudah dirapihkan, tenda sederhana dibongkar, karpet digulung. Namun gema peristiwa itu belum benar-benar hilang dari pembicaraan banyak orang. Di ruang kerja, Pak Haji memandangi laporan keuangan pesantren yang baru saja diserahkan bendahara. Ada beberapa angka yang berbeda dari biasanya. 2 donatur tetap menunda transfer bulan ini, Haji, ujar bendahara hati-hati. Pak Haji mengangguk pelan. Ia sudah menduga hal itu. Keputusan yang ia ambil memang bukan tanpa konsekuensi. Di luar pesantren, sebagian orang masih membicarakan pernikahan itu dengan nada sinis. Lihat saja nanti, apakah benar bisa berubah. Anak pang tetap anak pang. Kata-kata itu sampai juga ke telinga Arga. Ia dan Aisyah kini tinggal di rumah kecil yang disiapkan tidak jauh dari pesantren. Bukan rumah mewah, hanya bangunan sederhana dengan 2 kamar dan halaman kecil.
Arga sengaja tidak ingin tinggal di rumah utama. Ia ingin membangun dari bawah, tanpa bayang-bayang nama besar mertua. Suatu sore saat ia pulang dari bengkel, ia mendapati Aisyah duduk di teras dengan wajah sedikit murung. "Ada apa?" tanya Arga lembut. Aisyah tersenyum tipis. Tidak apa-apa, namun Arga tahu ada sesuatu. Beberapa saat kemudian Aisyah bercerita bahwa ada seorang ibu wali santri yang secara tidak langsung menyindirnya. Katanya semoga pilihan saya tidak membuat pesantren kehilangan wibawa. Arga terdiam, dadanya terasa sesak. "Maafkan aku," ucapnya pelan. Aisyah menatapnya kaget. Untuk apa? Untuk beban yang harus kamu tanggung. Aisyah menggeleng pelan. Aisyah tidak menikah untuk mencari hidup tanpa ujian. Kita hadapi bersama. Kalimat itu membuat Arga menunduk haru. Namun badai yang lebih besar datang beberapa hari kemudian. Sebuah foto lama Arga saat masih aktif di jalanan beredar di media sosial lokal. Foto itu menampilkan dirinya dengan rambut mohawk tinggi, memegang gitar di tengah kerumunan. Ekspresi liar di wajahnya. Caption yang menyertainya bernada menyudutkan. "Inilah menantu Pak Haji." Komentar bermunculan cepat. Ada yang menghina, ada yang meragukan, ada yang menyayangkan keputusan Pak Haji. Arga melihat foto itu dari ponsel Yuda di bengkel. Ia terdiam cukup lama. "Itu masa lalu gue," katanya pelan. "Lu mau klarifikasi?" tanya Yuda. Arga menggeleng. Masa lalu tidak perlu dibantah. Cukup dibuktikan dengan sekarang. Namun dampaknya terasa. Beberapa santri mulai saling berbisik lagi. Seorang ustadz muda bahkan mendatangi Pak Haji dengan wajah cemas. "Haji, ini bisa mempengaruhi orang tua santri." Pak Haji menatap foto di layar ponsel yang ditunjukkan kepadanya. Ia melihat wajah Arga yang keras di masa lalu. Lalu ia teringat wajah yang sama saat melantunkan ayat di aula. "Kamu melihat foto itu?" tanya Pak Haji. "Atau kamu melihat perubahan yang terjadi setelahnya?" Ustadz itu terdiam. Malamnya, Arga datang menemui Pak Haji tanpa diminta. "Saya tahu tentang foto itu, Pak," ucapnya jujur. Pak Haji mengangguk. "Dan kamu takut?" Arga tersenyum pahit. "Bukan untuk diri saya, tapi untuk nama Bapak dan pesantren." Pak Haji berdiri dan berjalan mendekatinya. "Kalau saya takut pada masa lalumu, saya tidak akan menikahkan anak saya denganmu," katanya tegas namun lembut. "Yang saya takutkan adalah jika kamu kembali ke masa lalu itu." Arga menggeleng mantap. "Tidak akan, Pak." Pak Haji menepuk bahunya pelan. "Maka jangan goyah hanya karena suara yang tidak melihat keseluruhan cerita." Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Arga datang ke aula pesantren setelah sholat zuhur. Tanpa diminta, ia meminta izin untuk berbicara di depan santri. Pak Haji mengizinkan. Arga berdiri di mimbar sederhana, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai menantu Pak Haji, tapi sebagai dirinya sendiri. "Saya tidak pernah menyembunyikan masa lalu saya," katanya jujur di hadapan ratusan santri. "Foto yang kalian lihat itu benar. Itu saya." Ruangan hening. "Saya pernah marah pada hidup. Saya pernah memilih jalan yang salah. Tapi Al-Quran tidak pernah meninggalkan saya. Saya yang sempat menjauhinya." Beberapa santri menatapnya dengan mata membesar. "Kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya paling baik, tapi karena saya diberi kesempatan untuk kembali." Suara Arga tidak menggurui. Ia berbicara seperti kakak yang bercerita tentang luka. "Kalau ada di antara kalian yang merasa pernah salah, jangan pernah merasa pintu tertutup." Beberapa santri mulai menunduk, ada yang menyeka mata. Di sudut aula, Pak Haji berdiri dengan dada bergetar. Hari itu, Arga tidak sedang membela diri. Ia sedang membuktikan. Setelah pertemuan itu, perlahan suasana berubah. Komentar di media sosial mulai berkurang. Beberapa orang bahkan menulis dukungan. Farid, yang sejak awal merasa kalah dalam persaingan, datang menemui Arga malam itu. "Aku pernah iri padamu," ucapnya jujur. Arga tersenyum. "Aku pernah iri pada citramu." Keduanya tertawa kecil, mencairkan sisa-sisa ketegangan masa lalu. Namun, meski badai mulai mereda, Arga dan Aisyah tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Setiap malam, mereka duduk bersama, membaca Al-Quran bergantian. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain, tapi
untuk menjaga fondasi rumah tangga mereka. Di luar sana, dunia masih penuh suara. Namun, di dalam rumah kecil itu, ada ketenangan yang tidak bisa disentuh oleh komentar siapapun. Dan perlahan, orang-orang mulai melihat bahwa perubahan bukan sekadar cerita manis saat akad. Ia adalah perjuangan yang dijaga setiap hari, dalam diam. Waktu berjalan pelan namun pasti. Sebulan setelah badai foto lama itu, suasana mulai benar-benar berubah. Bukan karena semua orang tiba-tiba setuju, tetapi karena kenyataan berbicara lebih keras daripada gosip. Setiap subuh sebelum azan berkumandang, lampu rumah kecil Arga dan Aisyah sudah menyala. Dari dalam terdengar lantunan ayat dibaca bergantian. Kadang suara Arga yang memulai, kadang suara Aisyah yang melanjutkan. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Arga tetap bekerja di bengkel. Ia menolak tawaran Pak Haji untuk mengelola salah satu unit usaha pesantren. Ia ingin tetap berdiri dengan kakinya sendiri. "Saya tidak ingin orang bilang saya hidup dari nama besar Bapak," katanya suatu malam. Pak Haji hanya tersenyum tipis. "Yang penting kamu hidup dari kerja halal." Di bengkel, perubahan semakin terasa. Yuda dan 2 teman lain kini rutin ikut Arga sholat maghrib berjamaah di masjid pesantren. Awalnya mereka datang dengan canggung. Beberapa santri memandang heran, namun lama-lama suasana mencair. Suatu sore, seorang santri kecil mendekati Arga setelah ia menjadi imam sholat asar menggantikan ustadz yang berhalangan. "Abang dulu benar anak jalanan?" tanya bocah itu polos. Arga tersenyum. "Iya." "Kok sekarang bisa hafal Al-Quran?" Arga menunduk sedikit agar sejajar dengan tinggi anak itu, karena Allah tidak pernah menutup pintu untuk siapapun. Jawaban sederhana itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Perlahan, citra Arga bukan lagi tentang masa lalunya, tapi tentang perjalanannya. Di sisi lain, pesantren juga mengalami sesuatu yang tidak terduga. Beberapa donatur lama memang mengurangi bantuan. Namun setelah kisah Arga banyak dibagikan secara positif, justru muncul donatur baru. Ada yang tersentuh oleh cerita perubahan. Ada yang melihat keberanian Pak Haji sebagai sikap yang jarang ditemui. Suatu pagi, bendahara yayasan datang dengan wajah cerah. "Haji, ada bantuan dari pengusaha di luar kota. Katanya terinspirasi dengan cerita menantu Anda." Pak Haji menghela napas panjang. Hatinya terasa lapang. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia ragu, ketika ia hampir goyah oleh tekanan. Kini ia melihat sendiri bagaimana keputusan yang diambil karena prinsip tidak pernah sia-sia. Namun puncak kejutan sebenarnya datang beberapa minggu kemudian. Sebuah undangan datang dari sebuah acara besar di kota. Pak Haji diminta menjadi pembicara dalam seminar tentang pendidikan dan pembinaan remaja. Tema yang diangkat adalah tentang perubahan dan kesempatan kedua. Awalnya Pak Haji berniat datang sendiri, namun panitia secara khusus meminta agar ia membawa menantunya sebagai pembicara pendamping. "Kami ingin mendengar langsung kisahnya," kata panitia melalui telepon. Arga terkejut saat mendengarnya. "Saya bukan siapa-siapa, Pak," ucapnya canggung. "Kamu adalah bukti," jawab Pak Haji singkat. Hari acara itu tiba. Aula besar dipenuhi ratusan peserta, orang tua, guru, mahasiswa. Di panggung, Pak Haji duduk di samping Arga. Saat giliran Arga berbicara, ia berdiri dengan tangan sedikit dingin. Ia tidak membawa catatan panjang. Ia hanya membawa kisahnya sendiri. "Saya tidak lahir sebagai anak pang," katanya jujur. "Saya pernah menjadi santri kecil yang bermimpi membahagiakan orang tua. Hidup saya berubah ketika kehilangan membuat saya marah." Ruangan sunyi. "Saya pikir saya bebas ketika melawan aturan. Ternyata saya hanya lari dari luka." Beberapa peserta terlihat menyeka mata. "Kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena ada orang yang berani memberi saya kesempatan kedua." Ia menoleh kepada Pak Haji. Tepuk tangan menggema memenuhi aula. Setelah acara itu, nama Arga tidak lagi disebut dengan nada meremehkan. Ia mulai diundang untuk berbagi di beberapa tempat lain. Bukan sebagai ustadz besar, bukan sebagai tokoh terkenal, tapi sebagai saksi hidup bahwa perubahan itu nyata. Di rumah kecilnya malam itu, Aisyah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu apa yang paling membuatku bangga?" katanya pelan. "Apa?" "Bukan karena orang-orang sekarang memujimu,
Tapi karena kamu tetap sama seperti sebelum mereka tahu siapa kamu. Arga tersenyum kecil. Aku hanya takut kembali menjadi orang yang dulu. Aisyah menggenggam tangannya erat. Selama kita menjaga Al-Quran, kita tidak akan kembali. Di rumah utama, Pak Haji berdiri di teras memandangi langit malam. Ia teringat hari pertama 4 pria berdiri di gerbangnya. Seandainya waktu itu ia memilih jalan yang aman, seandainya ia menolak Arga demi Citra, ia mungkin tidak akan melihat semua ini. Ia tersenyum pelan. Keputusan itu bukan hanya menyelamatkan satu pernikahan. Ia membuka mata banyak orang. Tentang jangan menilai dari penampilan. Tentang janji yang harus ditepati. Tentang bagaimana Allah membolak-balikan keadaan manusia dengan cara yang tidak terduga. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil Arga dan Aisyah semakin hidup. Tawa mulai lebih sering terdengar. Santri kecil sering datang belajar mengaji di teras mereka. Komunitas lama Arga sesekali ikut duduk, membaca pelan, meski masih terbata-bata. Perubahan itu tidak instan. Ia bertumbuh perlahan. Namun cahaya yang dulu tersembunyi kini benar-benar terlihat. Bukan karena ia ingin dipamerkan, tapi karena ia dijaga dengan kesungguhan. Dan di antara hiruk-pikuk dunia yang cepat menilai, kisah itu menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati tidak selalu lahir dari latar belakang yang sempurna. Kadang ia tumbuh dari luka dan bersinar karena keberanian untuk kembali.